AR mungkin buat yang masih di bangku kuliah atau bangku sekolah, kayaknya masih merupakan istilah yang asing. AR atau akun receivable adalah seluruh akun yang terkait piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Akun ini digunakan untuk memantau berapa banyak piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dari AR ini kalian juga bisa menganalisis apakah piutang yang dimiliki perusahaan itu ada masalah atau enggak. Misal dengan melihat umur piutang dari setiap customer yang kita miliki. Dan bisa juga kita menganalisis AR turnover yang bakal gue bahas lebih lanjut di dalam video ini. AR atau piutang sangat erat kaitannya dengan revenue. Karena AR ini muncul ketika penundaan pembayaran transaksi penjualan yang telah terjadi. Misal, kalian makan di ibu warteg dekat kosan. Nama wartegnya Bu Jujum lah. Umumnya kalau makan warteg tuh pasti bayarnya cash. Sehingga nggak bakal muncul AR atau utang piutang dalam transaksi ini. Tapi kadang ada aja nih yang utang buat makan. Misal lagi akhir bulan atau emang udah langganan sama Bu Jujum. Bagi Bu Jujum ini adalah AR atau piutang bagi usaha wartegnya. Dan pastinya Bu Jujum udah memiliki ranking nih dalam tingkat kolektibilitas usaha wartegnya. Alias mana-mana aja nih orang-orang yang bakal bayar ketika mereka ngutang, dan mana-mana aja nih yang bakal susah kalau ditagih ketika ngutang makan di wartegnya Bu Jujum. Dan kalau buat orang yang susah ditagih nih, pasti Bu Jujum gak bakal mau ngutangin nih, atau bahkan udah diusir ketika mau pesan makan di wartegnya. Karena tahu pelanggannya nggak bakal bayar kalau dia ngutang. Berapa lama pelanggan membayar hutang makan di wartegnya Bu Jujum inilah yang bakal jadi fokus utama video ini. Karena ini adalah AR turnover bagi usahanya wartegnya Bu Jujum. Kalau lihat rumus AR turnover di Google gampang lah, langsung ketemu. Yaitu penjualan, lalu dibagi dengan rata-rata akun receivable atau AR. Mungkin beberapa orang nyebutnya ARTR ya, atau akun receivable turnover ratio. Tapi di video kali ini gue nyebutnya ARTO aja biar lebih gampang penyebutannya. Kita coba bahas satu-satu kenapa muncul rumus ini dan bagaimana kita memahami hasil dari perhitungan rumus ini. Untuk bagian atas, yaitu penjualan, udah jelas ya, karena kita ingin mengetahui berapa piutang atas seluruh transaksi penjualan kita. Karena penjualan masuk ke laporan laba rugi, jadi kita hanya menghitung penjualan berdasarkan periode tertentu. Beberapa menggunakan penjualan kredit bila memang diinformasikan berapa porsi penjualan kredit dalam laporan keuangannya. Dan saat ini, kebanyakan perusahaan memberikan opsi penjualan secara kredit, atau istilahnya dengan termin. Kalau untuk rata-rata AR, biasanya kita menggunakan AR awal atau beginning AR, ditambah AR akhir atau ending AR, lalu dibagi dua. Nah, yang mana yang menjadi AR awal ataupun menjadi AR akhir adalah tergantung kita menggunakan satuan waktu apa nih. Kalau kita memang menganalisisnya tahunan, maka menghitungnya dari Januari sampai Desember. Bila kita menganalisis dengan time horizon bulanan, maka beginning AR-nya itu adalah tanggal 1, dan ending AR-nya itu adalah tanggal 30 atau 31. Ya, tergantung time horizonnya lagi, apakah bulanan, kuarteran, tahunan. Akun AR ini adalah akun balance sheet, atau neraca, sehingga merefleksikan keadaan pada tanggal terakhir dalam suatu periode. Kalau dalam hal ini adalah balance AR ketika pada tanggal 30 atau 31. Kenapa kita nggak pakai AR awal atau AR akhir aja? Tentu takutnya malah jadi nggak merefleksikan keadaan perusahaan tersebut. Makanya kita menggunakan rata-rata AR agar nggak timpang nih. Bisa aja ada keadaan di mana satu tanggal neraca tuh nilai AR-nya signifikan. Misalnya di AR awalnya adalah 10 juta, tiba-tiba di AR akhirnya itu adalah 2 juta. Makanya kita menggunakan rata-rata AR ini. Kalau emang 10 tambah 2, maka 12 lalu dibagi 2 jadi 6. Rata-ratanya adalah 6 juta. Nih, kalian bisa lihat ya. Karena rata-rata AR itu ada di bagian penyebut, maka semakin besar rata-rata akun receivable, membuat AR turnover itu semakin kecil. Bila semakin kecil AR turnover, ini mengartikan bahwa para pelanggan itu membayar hutang itu makin lama. Jadi piutangnya seret. Nah, kalau udah ketemu AR turnover-nya atau ARTO-nya, kalian bisa tahu nih berapa lama sih rata-rata piutangnya itu bakal dibayarin sama si pelanggan. Kalau kita balikin ke case wartegnya Bu Jujum nih ya, berapa lama orang-orang tuh yang ngutang makan tuh bakal bayar. Gue ambil contoh untuk periode Agustus, di mana pendapatannya Bu Jujum ini adalah 3 juta selama bulan Agustus. Kita anggapnya nih ya, kalau makan di warteg Bu Jujum tuh bayarnya bisa selalu ngutang.
Jadi seluruh pendapatannya Bu Jujum itu adalah penjualan secara kredit. Kalau memang bayarnya tunai ya, kita mah nggak usah repot-repot ngitung-ngitung Arto beginian. Beginning AR-nya atau AR tanggal 1-nya itu adalah 400.000. Jadi tanggal 31 Juli itu ada yang orang makan belum bayar tuh sebesar 400.000. Lalu ending AR-nya itu di tanggal 31 Agustus adalah 200.000. Jadi ketika 31 Agustus ada orang yang makan tapi belum bayar tuh senilai 200.000. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya itu adalah 400.000 ditambah 200.000, 600.000 lalu dibagi 2. Jadi average AR-nya itu di angka 300.000. Kalau kita masukin ke rumus nih ya, pendapatan dibagi rata-rata AR berarti 3 juta dibagi 300.000. Jadi ketemunya Arto-nya itu adalah 10. Jadi selama sebulan itu ada 10 kali pembayaran piutang. Atau biar lebih gampang, kalian bisa bacanya dengan AR days-nya, yaitu selama sebulan itu akan ada 30 hari ya, lalu 30 harinya itu dibagi Arto-nya. Jadi 30 dibagi 10 yaitu 3 atau 3 hari. Gimana tuh maksudnya 3 hari? Jadi buat para pelanggan Bu Jujum nih yang bayarnya ngutang nih ya, kira-kira itu mereka bakal bayar tuh dalam 3 hari ke depan. Jadi kalau memang mereka makan di hari Senin terus ngutang, lalu bayarnya itu di hari Kamis. Apa sih tujuannya kita ngitung AR turnover ini? Atau bisa kita lihat juga tadi AR days-nya. Yang pertama adalah kita bisa ngelihat efisiensi atas transaksi piutang nih. Makin lama dibayar, perusahaan kita cash flow-nya makin seret nih. Kalau emang dibalikin ke Bu Jujum susah nih kalau mau belanja-belanja lagi pada ngutang terus. Jadi kalau semakin besar Arto-nya nih ya, maka membuat cash flow itu semakin lancar. Jadi ketika piutang dibayar tuh Bu Jujum bisa langsung belanja lagi nih buat modal wartegnya. Buat belanja ikan, belanja ayam, belanja bumbu-bumbu. Gak harus nunggu utang itu dibayar sama pelanggannya. Lalu mana nih yang bagus nih? Apakah Arto kecil atau Arto besar yang bagus? Arto kecilnya berarti pelanggan bisa membayar lebih lama. Tapi kalau perusahaan kita nggak kuat secara cash-nya, ya bisa aja kadang-kadang tersendat nih cash flow-nya. Makanya kita harus pintar-pintar ngitung-ngitung cash flow. Arto kecilnya juga bisa jadi strategi kalau memang untuk menarik pelanggan nih. Pelanggan-pelanggan yang baru dikasih tuh term of payment atau TOP yang lama nih. Ya, nanti nggak apa-apa lu bayar 30 hari atau 40 hari. Yang penting lu belinya sama gua gitu. Dibanding lu Arto yang besar, berarti kan kalian harus nagih nih ke pelanggan kalian. Lu kalau bayar jangan sampai 30 hari lah, 10 hari aja, gue butuh duit gitu kan. Pelanggannya juga kayak jadi males kalau ditagih-tagih terus gitu. Lalu berapa AR turnover yang bagus nih? Kita nggak bisa memutusin angka yang pas itu berapa, karena setiap industri mempunyai rata-rata AR turnover yang berbeda. Kalau memang mau dikomparasi ya, bisa dengan dua cara nih. Yang pertama, kalian bisa compare dengan industrinya nih, misal ngelihat Arto wartegnya Bu Jujum sama Arto wartegnya Bu Jijim gitu, atau warteg Bu Ibu yang lain gitu. Jadi sesama warteg gitu, jadi satu industri. Atau bisa juga kalian bisa mengcompare Arto Ibu wartegnya Bu Jujum nih ya, dari tahun lalu dengan tahun sekarang nih, apakah ada peningkatan atau penurunan dalam sisi Artonya. Sehingga ketika kalian bisa membandingkan, kita bisa lihat nih, apakah Artonya itu efisien atau enggak. Itu aja buat video kali ini. Semoga informasi terkait Arto ini memberikan wawasan yang baru buat kalian, atau kalian yang udah tahu tentang Arto ya semoga bisa merefresh lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!